Bab 11. Nona Anda ditunggu Tuan Diki, ucap Lea, untuk apa dia ke sini? Baiklah katakan padanya bahwa aku akan segera ke sana. Baiklah kalau begitu saya permisi Nona. Tuan Diki ada apa Anda mencari saya? Tanya Kaira dengan Lea di sampingnya. Maaf Nona Anda disuruh Tuan untuk ke kantor. Ya ada yang harus Anda kerjakan, jelas Diki. Kenapa aku? Bukankah itu seharusnya Nona Yuna yang datang bukan aku, di sini aku cuman sebagai tangan kanan, ucap Kaira. Tapi Anda yang disuruh Tuan datang ke perusahaannya, baiklah. Hanya Anda yang boleh ke sana. Ucap Diki yang tahu bahwa nyonyanya itu akan membawa asistennya karena tuannya menyuruhnya untuk Kaira saja yang datang, what? Baiklah Le kamu kerjakan dulu. Berkas yang belum selesai itu, ucap Kaira. Tapi Nona. Ucapannya tercekat setelah melihat tatapan tajam dari Diki. Baiklah, ucap Lea terpaksa. Nyonya maafkan saya yang memanggil Nona tadi, ucap Diki. Tidak apa kok aku mengerti. Tapi apakah kau tahu alasan bosmu itu memanggilku? Saya tidak tahu Nyonya, ucap Diki. Ah yang benar, ucap Kaira yang mencoba sedikit bercanda dengan Diki, iya Nyonya. Ah sudahlah berbicara denganmu tidak membuatku mendapatkan jawaban dari pertanyaanku lebih baik aku diam, ucap Kaira. Diki hanya tersenyum melihat nyonyanya yang cemberut di kantor. Tuan ada apa Anda memanggil saya? Tanya Kaira pada Raihan. Tidak ada saya hanya ingin memberitahumu bahwa mulai besok kau dan aku akan mulai melaksanakan kerjasama kita dan kau harus datang ke lokasi pembangunan gedung baru kita, ucap Raihan panjang. Tuan jika hanya membicarakan itu mengapa tidak menyuruh Diki saja yang menyampaikan padaku tadi, ucap Kaira, siapa kau yang berani membantahku? Ya aku memang bukan siapa-siapa Anda saya hanya seorang pelayan pribadimu dengan embel-embel status seorang istri yang menikahimu secara terpaksa, ucap Kaira emosi dan Raihan hanya mendengarkan istrinya yang sedang emosi. Kalau tidak ada lagi saya permisi Tuan, ucap Kaira menahan isak pergi dari perusahaan Raihan yang masih tertegun melihat punggung Kaira yang perlahan menghilang dari pandangannya. Hiks, kenapa sangat sakit, ucap Kaira memukul dadanya. Sadarlah Kaira kau ini hanya istri di atas kertas bahkan semua orang pun tidak tahu bahwa kau sudah menikah, ucap Kaira menguatkan diri dan segera mencari taksi lalu pergi ke perusahaannya. Nona Anda tidak apa-apa? Tanya Lea yang melihat wajah Kaira seperti sesudah menangis. Jawab Kaira singkat dan duduk di meja kerjanya. Lalu mereka pun langsung mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing tak terasa hari menunjukkan pukul 8 malam dan Kaira baru selesai mengerjakan pekerjaannya. Nona apa Anda tidak pulang? Tanya Lea karena ini pertama kalinya Kaira lembur setelah ia menikah, aku sudah selesai ayo pulang, di parkiran ada Diki yang sedang menunggu. Selamat malam Nyonya silahkan masuk, ucap Diki membukakan pintu mobil. Tidak usah repot sopirku pasti sudah menunggu. Masuk, sahut seseorang yang berada di dalamnya dengan nada tak mau dibantah. Saya bisa sendiri Tuan, ucap Kaira yang melihat bahwa ada Raihan di dalam mobil. Masuk. Ucap Raihan menarik tangan Kaira yang membuatnya jatuh ke pelukannya dan cepat-cepat Diki menutup pintu lalu segera ia masuk dan duduk di samping sopir. Jalan, ucap Raihan Kaira yang tersadar pun cepat-cepat melepaskan pelukan dan menjauhkan diri. Bab 12.
Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu 20 menit, akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Raihan dan Kaira sampai di villa. Ada apa dengan wanita itu? Gumam Raihan dalam hati menatap Kaira yang langsung keluar begitu saja dari mobil tanpa menunggu dirinya. Ish, kesel banget aku ngeliat wajah tuan dingin itu, rasanya mau aku cabik-cabik tuh wajah. Ucap Kaira kesal dalam kamar. Lebih baik aku mandi, ucapnya lalu segera mandi dan naik ke ranjangnya dan langsung tidur tanpa menghiraukan Raihan yang belum juga kembali. Kaira yakin bahwa Raihan berada dalam ruangan kerjanya. Ceklek, suara pintu terbuka dan masuklah Raihan ke dalam kamar. Kenapa seakan ia menghindariku? Ucap Raihan bertanya pada dirinya sendiri melihat Kaira tidur dengan posisi memunggunginya. Pagi hari. Kau jangan lupa datang ke lokasi tempat pembangunan proyek, ucap Raihan pada Kaira yang hanya dibalasi anggukan kepala oleh Kaira tanda mengerti. Kau punya mulut kan, kenapa tidak menjawab omonganku? Ucap Raihan geram karena dari kemarin Kaira terus mengabaikannya. Iya, tuan, saya akan datang bersama bos saya, ucap Kaira lalu berlalu di depan Raihan dan segera menaiki mobilnya dan pergi. "TTT," geram Raihan menatap mobil Kaira yang sudah jauh dari pandangannya. Kenapa aku begitu kesal, ia terus mengabaikan. Ku ada apa ini? Gerutu Raihan pada dirinya. Jalan, ucap Raihan yang sudah berada di dalam mobil pada sang sopir. Hari ini ia tidak menyuruh Diki menjemput dirinya, mereka akan bertemu di lokasi proyek. Pagi Nona, sapa Kaira yang terlihat sedikit terkejut melihat Yuna yang sudah rapi di jam segini, bahkan Kaira sudah menyiapkan rencana agar Yuna cepat bangun dari tidurnya. Bisa kita pergi sekarang juga, ucap Yuna. Baiklah Nona. Sejenak keheningan yang berada di dalam mobil itu sampai Yuna berkata yang membuat Kaira terbatuk-batuk. Kai, menurutmu bagaimana Tuan Raihan? Bukankah ia sangat tampan dan kaya raya? Apapun rintangannya, aku akan membuatnya jatuh ke dalam pelukanku dan menjadi milikku, ucap Yuna percaya diri. Uhuk-uhuk, Kaira kaget mendengar ucapan Nona mudanya itu. Hei Nona Playgirl, dia itu suamiku ya, walaupun suami di atas kertas, tapi sebelum kontrak itu habis dia adalah suamiku, umpat Kaira dalam hati yang mendadak kesal mendengar ucapan Yuna. Kai, kok malah begong ditanyain? Maaf Nona, bila perkataanku ini agak menyinggung perasaan Anda, jika Anda ingin memiliki Tuan dingin iteh maksudku Tuan Raihan. Lalu mau Anda apakan Tuan Kevin? Tanya Kaira. Kevin itu urusan yang mudah, lagian Raihan lebih kaya dan tampan daripada Kevin, jadi aku bisa dengan mudah membuangnya, ucap Yuna licik. Saya hanya bisa mendukung keputusan Anda Nona, ucap Kaira yang malas meladeni omongan Yuna. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Kaira dan Yuna sampai di lokasi yang ternyata Raihan dan Diki sudah datang di sana dan Diki langsung memberikan helm pengaman pada kedua wanita itu dan langsung dipakai oleh mereka. Bila Yuna sibuk berbicara dengan Raihan mengenai pekerjaan tapi hanya dibalas singkat oleh Raihan, masa inilah yang dimanfaatkan Yuna untuk dekat dengan Raihan dan tanpa Raihan sadari bahwa ada seorang wanita yang sedang terbakar api cemburu. Diki yang berada di samping nyonyanya itu tersenyum tipis melihatnya. Rupanya Anda cemburu Nyonya, ucap Diki dalam hati menahan senyumannya.